Saya ngalami sakit tenggorokan ya kali ini sampai hampir 3 minggu. eh, Sakitnya masih lumayan. Jadi kalau kering itu tenggorokannya langsung merasa kayak di sayat-sayat gitu, sakit. Kenapa? Saya pikir terus tadi duduk di sana. Oh ternyata mungkin kalau tidur tuh saya ngorok mungkin ya. Jadi mau sembuh karena mendengkur, kering, pecah lagi. Dan sariawannya ini bukan di daerah sini, tetapi di bagian kalau mau bicara itu loh, yang gini-gini itu loh. Besarnya itu bukan kecil, mungkin diameter itu 1 senti gitu. Jadi lumayan. Jadi kalau tadi saya minum terus gak apa-apa ya. Kalau enggak nanti gak bisa ngomong nanti. Hari ini apalagi saya mau bicara tentang doktrin kasih Allah. Cukup berat. Saya awali dengan apakah kita betul-betul mengasihi Allah atau kita mengerti akan kasih Allah. Semua orang percaya, semua agama seolah-olah sudah mengerti siapa itu Allah dan kasih Allah itu bagaimana dalam kehidupan ini. Tapi apakah betul seperti itu? Mari hari ini kita selidiki. Dan jika benar-benar kita mengerti tentang kasih Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, pastinya dalam kehidupan kita nggak mau melanggar akan perintah Allah, betul ya? Kalau kita benar-benar mengerti loh, kasih Allah itu begitu besar, kasih Allah itu sedemikian luar biasanya dalam kehidupan kita. Melalui kasih yang begitu besar itu tidak mungkin kita mau melanggar perintahnya, betul loh? Perintahnya itu tidak boleh berbuat dosa, kan seperti itu. Saya kasih contoh analogi. Seseorang yang pertama kali pacaran itu ya, dia tahu lakinya ini begini mengasihi dia, mau melakukan apa untuk dia semua. Gak mungkin dia mau mengkhianati laki itu, betul ya? Karena dia tahu betul. Tapi dalam kehidupan kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Ini coba kita renungkan. Karena Tuhan mengasihi kita luar biasa, amin. Tapi kita seringkali tidak mengkhianati dia. Bukti kita mengkhianati, kita sering jatuh dalam dosa, benar gak? Jadi kalau kita sering jatuh dalam dosa, saya kembalikan, apakah kita benar-benar mengerti kasih Allah dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang harus dijawab, betul lah? Terus kita manusia ini jago alasan, pinter enggak? Mulai kecil manusia ini diajar pinter beralasan. Mulai kecil loh. Bahkan anak kita kalau mulai kecil mulai bisa mikir katanya kayak gitu ya. Dimarahi terus isa bantah itu mama papanya seneng, bener gak? Arek iki pinter isa bantah, bener toh? Kalau kita bayangkan kalau punya anak mulai kecil dimarahi kayak apa? Tiap anak kita khawatir, bener gak? Anak ini apa ini kan gitu dah. Tapi begitu dimarahi, betul, biar meskipun dia salah dimarahi, dia bisa bantah. Wih, anakku pinter nih, bener. Bahkan bisa bantah itu kita mulai bangga. Wah, apalagi bantahannya itu bisa, multi gitu, papanya sampai kalah ngomong. Manusia karena dosa itu sudah tidak normal pikirannya, gitu ya. Bantah meskipun anaknya itu bantahnya harusnya tidak boleh bantah model kayak gitu, tapi dalam hati kita paling kecil rasanya kayak apa? Wah, anakku ternyata pinter ya, saya bantah-bantah itu ya. Meskipun tadi bantahnya dia omongi ya, tapi kita bayangkan kalau dia tidak bisa bantah, tapi dia ngerti, dimarahi terus ya, selalu kayak gitu, dimarahi ya, kita jelasannya apa? Anak kita aneh enggak? Dia salah kayak apa, terus dimarahi, ya. Terus dia nurut gitu. Jadi kalau setiap dimarahi dia nurut, tidak pernah bantah. Kita kayak apa? Kita merasa anak kita normal, bahkan normal banget. Woi, ini saya ngomong sama orang loh. Pasti kita merasa anak kita tidak normal, bener gak?
punya pacar gitu, laki gitu. Kamu itu datang kok jam gini kayak apa sih? Sorry. Wah baik ya. Terus besok lagi, kamu makan jok kayak lah? Iya gitu. Nanti lemu loh, iya. Disuruh apa? Inge, iya gitu. Terus kita mau pacaran dengan orang kayak gitu? Hah? Padahal kita ngomongnya dia nurut, betul. Apa yang kita suruh yang benar itu dia turuti betul. Berarti kan gak salah tuh dia. Tapi kita tidak mau sama orang kayak gitu. Kenapa? Manusia ini kan aneh, betul gak ya? Ya, saya bayangkan Sandi diomongi Fang-Fang, ya deh, ya. Lu kamu tuh ya terus apa? Ya gitu. Jadi aneh tuh, bener gak? Kenapa kok aneh? Karena tidak seperti umumnya manusia, ngerti? Tapi manusia itu rodok aneh ya. Yang buanta terus kita ya pegel itu. Di bojo dibilang sing bener buanta terus. Ya apa sih iki? Kepingin tak gitu. Nek ndak bantah nurut terus, kok nurut terus sih? Manusia kan gitu. Yang kena ketawa-ketawa ini. Yang satu bojone suka nurut, terus yang satu bojone suka bantah terus. Bingung mulai. Manusia ini pinter beralasan. Yang suka bantah, suka jatuh dalam dosa. Kita kan manusia jatuh dalam dosa tuh. Karena jago alasan tuh. Alasan yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita kalau kita jatuh dalam dosa itu alasannya kita apa? Yang supaya bisa diterima. Ya kita ini manusia. Ini ya. Si kamu ngomong kamu itu kodok siapa? Masih dari tubuh yang lemah. Ya, kalau dengar firman Tuhan ngantuk, normal itu. Kalau melek terus, tidak normal kan. Tubuh lemah ya. Nah, kepinginnya denger tapi ngantuk aku. Normal, gitu dah. Normal enggak? Ada sih ngomong enggak, ada sih ngomong normal. Kau enggak tahu tadi malam aku tidur jam biru. Nek aku enggak sampai enggak tidur itu aneh gitu dah. Jadi alasannya itu macam-macam. Karena tubuh lemah. Sehingga kalau manusia jatuh dalam dosa itu dianggap lumrah. Benar toh? Apalagi di dalam Roma pasal 7, Rasul Paulus kan ngomong, roh penurut, tapi tubuh lemah, mana tahan. Tidak bisa. Roh nurut tahu kalau tubuhnya gemuk, kolesterol, tidak boleh makan apa yuk? Bebek goreng ya, trigliserid tinggi, tidak boleh makan bebek. Lihat bebek yang, asapnya ngepul-ngepul. Ini kalau tidak makan nanti aku ini sakit tambahan. Gak bisa, kepingin. Asam lambungnya naik nanti. Gak keturutan toh. Jadi dicoba. Tubuh lemah. Roh penurut tapi tubuh lemah. Padahal gak dibaca terusnya. Terusnya itu apa? Untung aku punya Yesus. Untuk yang lemah itu, yang tidak kuat, yang kita tidak bisa pikul, itu telah diselesaikan Yesus di kayu salib. Roma 8 ayat 3, keluarkan dulu ayat yang 1. Nanti nyicil pelan-pelan kok. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perbuatan, ngerti maksudnya? Yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dengan berbuat itu loh. Keinginan untuk dilawan. Hukum Taurat itu kan perintah toh, jangan ini, jangan itu, jangan lodeh, jangan ini itu toh. Ya, jangan yang dilakukan oleh manusia itu manusia gak tahan, gak bisa lakukan itu. Telah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Artinya apa sih ini? Tak berdaya oleh daging, gitu. Gak tahan oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Tapi Yesus tidak dikuasai dosa. Ini menggambarkan ya sih ya, supaya betul-betul ngerti gitu loh ya. Telah dilakukan oleh dengan jalan mengutus anaknya sendiri
dalam daging, bukan dalam roh. Anaknya itu roh diutus di dalam daging, jadi manusia. Predikatnya manusia itu digambarkan yang serupa dengan daging, ya, yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Artinya manusia itu sebelum menerima Kristus dikuasai dosa enggak? Woi, kata dikuasai itu berarti menjadi hamba dosa. Karena dosa itu menggambarkan manusia. Yesus berarti manusia enggak? Manusia, dia tidak dikuasai oleh dosa karena dia menang atas dosa. Amin. Hati-hati. Anaknya sendiri dalam daging, koma, ngerti? Koma itu berarti menunjukkan dia itu datang di dunia sebagai manusia. Manusia yang kayak apa? Sama dengan kamu ini loh, manusia yang berdosa gini semua, tapi Yesus tidak berdosa. Kok bisa? Itu namanya iman, ngerti? Kok bisa? Karena dia datang di dunia tidak melalui seorang laki-laki. Dan dia taat sampai mati. Yang jadi satu gambaran di sini ini apa? Ini harus jadi pegang dalam kehidupan kita. Berarti Yesus ini sebetulnya bisa potensi jatuh dalam dosa enggak? Woi, bisa enggak? Kalau dia enggak, aduh, dia kan sama dengan kita, atau digambarkan toh? Bener toh? Sama persis toh? Berarti dia ada potensi untuk bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa, 1 detik dia bisa jatuh dalam dosa, betul enggak? Bisa loh. Allah gambling loh, ngerti maksudnya? Jangan kalau dengar firman, doktrin itu untuk menjagai kita supaya kita tidak sampai keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi doktrin jangan berpegang pada satu doktrin, harus secara komprehensif. Allah Maha tahu doktrinnya, kita ngerti toh? Gak mungkin Yesus itu datang di dunia terus Allah bisa gagal. Karena saya ngomong gambling loh. Kalau gambling berarti Allah gak Maha tahu dong. Jangan ngomong kayak gitu dulu. Karena di dalam firman Tuhan ini menjelaskan Yesus datang di dunia ini juga sebagai manusia. Ngerti maksudnya ya? Nah, membuktikan bahwa Allah itu betul-betul 100%, ya, dia menaruhkan Yesus sebagai manusia. Itu bukan kamu manusia yang super gak mungkin bisa jatuh dalam dosa. Enggak loh, ngerti maksudnya? Dia bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa, kalau enggak dicoba itu berarti cuma apa? Epo-epoan, ngerti maksudnya? Buju-bujuan toh? Dan pada waktu Allah Bapa berbicara, karena dia taat sampai mati, nanti ada ayatnya ya, maka dia dimuliakan, bener ya? Nah, ketaatannya dia itu karena apa? Betul-betul itu secara pribadi Kristus, Yesus ya, Yesus, dia menang atas dosa. Amin. Itu harus kita ngerti dengan baik loh. Enggak ya, kamu kristologimu separuh-separuh, ngerti? Dia manusia 100% enggak? Kalau dia manusia 100%, dia bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa. Ojo, ya dia manusia 100%, tapi dia Superman. Ini super Allah. Jadi manusia plus Allah. Jadi dia kasih jatuh dalam dosa, rusak. Rusaknya di mana? Dalam kehidupan kita untuk menghadapi dosa, rusaknya kayak apa? Alasannya keluar lagi. Ya aku kan manusia lemah, aku tidak jatuh dalam dosa itu normal. Nah Yesus itu kan manusia gak normal, gak mungkin dia bisa jatuh dalam dosa. Jadi Yesus gak perlu perjuangan untuk melawan kuasa dosa, wong dia Superman. Yesus pada waktu menghadapi dosa dia berjuang gak? Dibuktikan di mana?
Pada waktu malam dia berdoa. Dia meneteskan keringat seperti darah, itu perjuangan. Kalau bisa cawang ini dilalukan di hadapanku. Tapi dia taat sampai mati. Terjadilah menurut kehendakmu. Amin. Itu diingat. Ngerti maksudnya? Jadi kalau kita mengaku sebagai, sebentar. Kalau kita mengaku sebagai anak Allah, yang sudah ditebus dengan Kristus, yang dulunya kita dikuasai dosa, berarti kita menjadi hamba dosa. Sekarang kita menjadi hamba Allah, bener ya? Hamba Allah itu kayak apa? Pikiran kita coba. Harus nurut sama Tuhan, hamba kan enggak boleh ada kuasa apa-apa, enggak berhak apa-apa, jadi enggak bisa bergoyang apa-apa. Tuhan sama kita enggak kayak gitu. Kita bukan jadikan budaknya Tuhan, ngerti maksudnya? Tapi kata hamba Allah itu dengan satu pengertian, dulu kita 100% dikuasai oleh dosa. Sekarang menjadi milik Allah, menjadi hamba Allah dikuasai oleh Allah. Tapi dengan satu pemikiran yang luar biasa, kita juga sebagai sahabat Allah dan juga sebagai anak Allah diangkat. Kita kenapa disebut anak Allah? Kita dikasih kuasa. Amin. Karena kemarin dulu saya dengar ada khotbah seorang hamba Tuhan ngomong, kalau kamu taat sebagai hamba, nurut dengan apa yang Tuhan mau, kamu pokoknya nurut terus, baru kamu bisa jadi sahabatnya Tuhan. Nek kamu sudah hoping sampai Tuhan baik, seguan deket, baru kamu jadi anaknya Tuhan. Ajaran nopo itu? Ini serius. Karena dia tidak bisa melihat secara komprehensif, keseluruhan. Ngerti maksudnya? Kita disebut hamba itu karena apa? Kita disebut sahabat karena apa? Kita disebut anak itu karena apa? Ngerti ya? Ya, saya sedang tidak bahas itu, saya sedang bahas kasih Allah. Saya teruskan lagi. Sehingga kalau kita jatuh, dalam otak kita ini jatuh dalam dosa, jangan mulai beralasan macam-macam. Biasanya alasan yang paling keluar itu karena apa? Ayo, kalau kita jatuh dalam dosa, kita selidiki loh hati kita. Kita jatuh dalam dosa itu karena apa? Kebanyakan apa? Kita sudah menang loh. Kenal Kristus, firman Tuhan kita kenal dengan baik, kita jajar semua. Pada waktu kita jatuh, yang pertama kali kita mesti ngomong, ya tubuh lemah, roh penurut tapi aku ini masih tubuh. Itu mengasihi diri kita, jangan kau mengasihi dirimu, benar ya? Itu satu. Yang kedua apa? Berbicara tentang apa? Keadaan alam. Keadaan alam ini, ya situasi, ngerti? Ya lapar suka mati aku. Nemen lapar. Ya kentit-kentit itu enggak apa-apa gitu loh. Sering kayak gitu enggak? Melakukan satu kejahatan sedikit karena keadaan nih, gitu toh? Enggak bisa. Semua manusia memang sering jago beralasan. Dan yang suka disalahkan itu apa? Kita ngomong karena setan. Ya aku kesetanan, ya kilaf, ya apa, ya gini. Loh kalau kayak gitu tuh makna kasih, makna semuanya itu hilang semua, betul gak? Nah ini harus dihancurkan dulu. Saya teruskan. Yang paling bahaya lagi kenapa? Di saat kita jatuh dalam dosa dan kita menghadapi setelah kita jatuh dalam dosa, hancur toh. Tapi kita tahu kita anak Tuhan toh. Bener ya? Terus kita makin hari makin terpuruk, hancur. Terus kita mulai nagih tentang kasih Allah, kita ngomong apa? Dalam benak kita ini apa? Yang pertama, kalau Allah mengasihi aku, kalau Allah cinta sama aku,
Harusnya dia mampu menolong aku toh. Kalau sampai dia tidak nolong aku, berarti Allah nggak mau menolong aku. Kasihnya di mana? Kan kayak gitu kita mulai nagih ya. Terus yang nomor 2 kita pasti ngomong kayak apa? Dalam hati kita. Ini saya bongkar dulu hati kita dulu. Yang kedua kita ngomong apa? Wah, Allah paling nggak mampu nolong saya, gitu ya. Kan nggak mungkin toh. Tapi ini sering terjadi dalam diri kita. Dan yang paling bahaya sekali, kita berpikiran bagaimana? Ya, melalui penderitaan ini Allah izinkan supaya aku makin apa? Imanku makin naik dan menyerupai Dia. Yesus menderita, Dia tidak berbuat dosa. Ngerti maksudnya? Tapi kita menderita, pada waktu kita menderita karena dosa, karena segala sesuatunya berdosa, terus kita beralasan, ya Tuhan izinkan ini, tapi kasihnya Dia sama aku ini tetap melekat kok. Buktinya apa? Melalui penderitaan aku nanti makin hari makin bisa seperti Yesus. Kalau kita sudah pegang kayak gitu, setiap kita mau jatuh dalam dosa, kita pikiran dia apa? Ya enggak apa-apa, nanti aku setelah jatuh, diangkat, aku makin jadi baik lagi. Bisa baik? Tambah rosokan iya, ngerti maksudnya? Terus kita mulai beralasan macam-macam. Macam-macam alasan kita. Ya, karena kita tidak taat. Kita tidak setia. Kalau kita taat, kita setia, pasti Tuhan tolong. Kayak di dalam perjanjian lama kan kayak gitu toh. Orang yang taat, yang setia, banyak kejadian bangsa Israel tidak taat, tidak setia. Tuhan sikat, Tuhan hajar sampai supaya menjadi baik, betul ya? Betul ya? Terus kita pegang ayat itu untuk membela diri kita. Ya, aku kalau jatuh gini ya, ini nanti mesti Tuhan tolong gini. Ingat, dalam perjanjian lama ada orang yang secara hukum Taurat orang ini sudah baik loh. Siapa? Ayub toh? Tuhan sikat enggak? Tuhan sikat lagi. Terus kayak apa? Kasihnya Tuhan di mana? Kasihnya Tuhan sama Ayub itu bagaimana? Tadi saya duduk di sini, saya tanya sama Tuhan juga. Tuhan, Ayub itu salahnya apa? Kamu izinkan dia menderita sampai sebegitu sakitnya. Tujuannya apa? Supaya imannya dia menjadi luar biasa. Apakah kayak gitu? Jadi yang salah itu kalau kayak gitu siapa? Yang membuat manusia bisa menderita sampai seperti Ayub itu berarti yang salah itu siapa? Tuhan seolah-olah tuh. Yang membuat Ayub sampai menderita seperti gitu dengan satu tujuan supaya imannya makin meningkat. Sehingga rasanya Tuhan itu kebijakannya hanya satu. Supaya kita imannya meningkat kita harus menderita. Oonnya setengah mati enggak kalau kita pikir kayak gitu. Jadi kalau orang hidupnya sulit, soro, enggak apa-apa, imanku nanti bisa tambah. Hidupnya pas-pasan, wah ini Tuhan menggodok aku supaya imanku makin luar biasa. Kaya ceritanya Gatot Kaca digodok di mana apa? Dasamuka itu digodok di apa? Api itu. Ini gawat kalau punya pikiran kayak gitu. Tuhan bukan kayak gitu loh, ngerti? Yang membuat Ayub seperti gitu itu diri Ayub sendiri. Tahu? Karena paradigma otaknya Ayub yang salah. Dia hidupnya makmur, dia hidupnya semuanya. Kalau dia tidak punya pikiran kayak gitu, Allah ngapain sih memberikan sebuah hal yang terjadi seperti itu supaya Ayub tahu kesalahannya. Gak mungkin Allah lakukan hal itu dalam diri Ayub. Ayub itu salah loh. Kesalahannya Ayub apa? Dia pikir Allah itu bisa dirayu, ya, dengan cara memberikan persembahan, memberikan apa? Barangkali dia salah, sampai Allah ngamuk digitukan. Gak bisa, Allah bukan seperti itu. Itu cuma dia dengar melalui orang-orang.
Allah nggak mau seperti itu. Kasih Allah ditujukan kepada kita itu bukan dengan cara seperti itu. Pengertiannya dalam kehidupan kita. Kalau kasih Allah cuma diukur dengan hal yang seperti itu, orang Kristen paling pinter. Paling pinter. Kalau cuma ngukur kasih Allah itu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, orang Kristen paling pinter. Buktinya apa? Kalau kesaksian. Maju ke depan, kesaksian. Tuhan telah sembuhkan aku. Dulu aku jalannya engkle. Sekarang aku sudah normal. Tuhan sembuhkan aku. Wah, kasih Allah itu begitu besar, luar biasa. Aku kerja setengah mati, bontang-banting, banting tulang kanan kiri. Gak bisa dapat berkat. Tapi setelah aku benar-benar cinta Yesus, waduh, perusahaanku maju luar biasa, gede luar biasa. Kasih Allah seperti itu. Anakku udah karo-karuan, kena narkoba apa semua. Setelah aku kenal Yesus, anakku disembuhkan. Kasih Allah seperti itu. Agama lain banyak yang seperti itu. Terus kasih Allah itu ya apa? Ayo. Jangan-jangan kita seperti jemaat di Laodikia yang kemarin dijelaskan di sini. Benar tak? Jemaat Laodikia itu ya apa? Kita baca sebentar ya. Wahyu pasal 3 ayat 14. Kalau orang sudah memiliki anggapan seperti itu, gawat. Dan kalau ada orang lagi beranggapan bahwa ya kalau orang itu sampai maju, kaya, apa semuanya, itu berarti orang tidak cinta Tuhan. Orang itu harus hidupnya pas-pasan, ini lagi diuji terus. Kalau hidupnya enak, itu hati-hati itu tidak cinta Tuhan itu. Pasti dia tidak kudus hidupnya. Kalau punya pikiran kayak gitu, saya memastikan orang yang seperti itu belum mengerti tentang kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak anti dengan orang yang memiliki kekayaan. Bener gak? Gak anti loh. Kalau mengikut Tuhan itu harus pas-pasan, harus soro, harus seret, harus danu. Itu bukan ajaran kita, bener gak? Itu ajarannya mereka dulu, pakai bajunya clearnya coklat tok. Ngerti? Makannya sayur, itu menunjukkan orang yang benar-benar kudus. Ngerti maksudnya? Di mana-mana sandal jepitan, kalau jalan satu-satu, itu benar-benar kudus, itu benar-benar orang suci. Anti dengan duniawi katanya. Tuhan gak anti duniawi kok, Tuhan malah ngomong berkuasalah atas segala sesuatu ciptaannya. Ngerti maksudnya? Waduh, terus kasih Allah itu sama kita kayak apa? Terus kita mulai mikir, ya aku harus beribadah sing sungguh-sungguh. Baru aku ini menjadi seorang yang kenal Tuhan, mengerti kasih Tuhan luar biasa. Bener gak? Jemaat di Laodikia ini diintekno sama Tuhan. Betul-betul dihabisin. Dikatakan apa? Tuliskan jemaat pada Laodikia saksi yang setia dan benar pemulihan dari ciptaan Allah. Dia ini Rasul Yohanes dikasih tahu semua. Kamu itu gak adem, gak panas. Kecuali kon adem sekali, panas sekali. Berarti kalau kita adem, Tuhan seneng. Berarti kalau panas Tuhan seneng. Gak, tetap Tuhan lepeh, Tuhan gak suka dengan hal ini. Apa sih yang tidak disuka sama Tuhan? Nah, ada beberapa, saya lengkapi kemarin yang diberitakan di tempat ini. Kamu kaya, sebetulnya kamu itu miskin, dikeluarkan ayatnya, cok menengai. Ya, karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Ini bukan berbicara secara apa? Literlek ya, harafiah ya.
Kalau kenyataannya orang-orang jembatan Laodikia itu kamu katakan melarat, dibantah sama dia. Apanya melarat? Aku ini kaya. Gitu. Ukurannya dia tetap duitnya banyak kok bisa dilokno melarat. Yohanes dilokno enggak? Nes, kamu itu nulis apa Yohanes? Bukan Yohanes itu loh ya. Muridnya Tuhan, nulis apa kamu? Kamu bisa ngelono aku itu sak betulnya aku gak kaya, aku melarat. Sugone zaman sekarang ya. Motorku Lamborghini kok. Kamu numpak sepeda kok bisa ngelono aku melarat. Aneh kamu itu. Katanya Unju ngomong gitu. Aneh orang kayak gitu. Bener gak? Iya, kamu itu gini-gini. Karena nanti sebentar lagi kamu tuh melarat. Loh, sebentar urusan sebentar. Yang penting aku sekarang kaya. Tapi yang disebut bukan seperti itu sebetulnya. Karena apa? Kalau kita lihat seterusnya, ya, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli padaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Ini berarti apa? Kaya ini kaya apa? Bener-bener kaya rohani, bukan duniawinya yang ditegur itu gitu loh. Karena orang jemaat Laodikia ini ibadah merasa dia itu waduh, wes tingkatannya rohaninya luar biasa, terus suci luar biasa. Dikatakan padahal kamu itu telanjang, yang memalukan. Matamu perlu dilumasi. Aku akan mengenakan kau kain putih. Berarti apa? Supaya jemaat Laodikia itu sadar, dia itu beribadah kalau pada waktu di gereja, zaman itu dia benar-benar ibadah taat, tapi dia kompromi sama penjajah, di mana di sana itu ada yang namanya sesembahan. Mereka itu harus kumpul di sana dan mau lakukan apa? Asusila dengan pelacur-pelacur yang disewa oleh Roma. Dan itu kalau dilakukan mereka dapat kemudahan untuk bisa bekerja gitu loh. Dan orang-orang di Laodikia itu kalau ke gereja, kalau di luar gereja demi untuk mencapai sesuatu, tidak ada kerohaniannya, dia tetap melakukan kebejatan moral yang seperti itu, ngerti maksudnya? Sehingga sebetulnya rohaninya itu di hadapan Tuhan menjijikan, ngerti maksudnya? Sekarang ini banyak kayak gitu enggak? Di gereja semua jadi baik enggak? Woi, keluar dari gereja pikirannya kayak apa? Gak tahu. Urusannya siji. Urusannya siji, katanya gitu. Utang ya utang, pendeta ya pendeta, tapi ini utang urusan siji. Tuhannya sudah dipinggirkan, ngerti maksudnya? Cara berpikirnya, itu yang ditegur habis-habisan kepada jemaat yang di Laodikia. Kita tidak boleh kayak gitu loh. Kita di gereja memiliki pikiran yang harusnya seperti yang Kristus pikirkan. Sudah diajar toh kemarin toh? Sudah diajar toh? Pikiran Kristus yang Kristus pikirkan itu kayak apa? Sudah toh? Serupa dengan gambar Kristus? Sudah toh? Harusnya seperti itu. Bukan kalau di gereja punya pikiran seperti itu, kalau di luar gereja urusannya siji. Nggak bisa. Tuhan nggak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena apa sih kok bisa kayak itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena sesungguhnya kita tidak mengerti tentang kasih Allah, benar gak? Saya ulangi dari awal tadi, kalau kita ngerti kasih Allah, beranikah kita berbuat dosa? Bukan berani, gak bisa kita berbuat dosa, betul toh? Loh kok tidak ada yang, tidak ada yang ngamin nih, ya apa sih? Kalau kita mengerti kasih Allah benar-benar, gak mungkin kita bisa berani berbuat dosa, mikirkan dosa aja gak berani. Gak beranilah. Gak berani, wong dalam kehidupan kita sehari-hari aja kok kalau kita tahu, waduh mamaku itu sayang ambil aku, papaku sayang ambil aku, luar biasa, bener ya? Kita mau melakukan sesuatu kejahatan, kita mikir, waduh nanti sampai ada apa-apa, namanya papaku, mamaku tercemar. Ya, aku tidak boleh, bener gak? Tapi yang gak tercemar, titik-titik kak popo, gitu tuh. Iya, manusia kan kayak gitu. Tapi ini Tuhan, satu titik dosa tidak boleh. Ngerti maksudnya?
Tapi kalau manusia kayak gitu, aku cinta mamaku ngopeni aku dari cilik, rosok gini, waduh, aku tidak mau ngisin-ngisini. Ya, intajiku dua di sini, dia sayang sama aku tahu. Aku tidak mau ngisin-ngisini. Mesti aku mikir, gitu loh. Kayak apa caranya supaya dia itu jangan sampai ngisin-ngisini. Jangan sampai dia, kok saya. Dia pun juga kayak gitu, tidak mau ngisin-ngisini. Masa adikku pendeta, dia datang di sini pakai baju pendek, cekak, hidup dua warna sing, hidungnya dioperasi, mukanya ditawarik, dia apa semua jadi mana kan karuan itu? Enggak lakukan seperti itu. Karena cinta, mengasihi, dia tahu saya mengasihi dia, benar nggak? Nah kita sama Tuhan dia apa? Yang saya tadi jelaskan itu, semuanya itu pikiran kita semua enggak? Seolah kita mengasihi Tuhan tuh. Tapi sesungguhnya kasih Tuhan itu bentuknya kayak apa, modelnya kayak apa sih? Kasih Allah itu kayak apa sih? Kita enggak tahu, justru enggak tahu, atau kita tahu, tapi kita enggak bisa lakukan. Ngerti maksudnya? Nanti saya jelaskan melalui firman Tuhan. Gawatnya di sana loh manusia itu. Kalau sampai benar-benar kita ini tidak tahu kasih Tuhan, kita sudah ke gereja, sudah rasanya melayani apa semua. Sebetulnya kita tidak tahu kasih Tuhan itu seberapa gede nih dalam hidup kita. Nah kalau ngomong gede, mulai kepancing lagi. Gede ini itu, kalau kita ngomong kasih Tuhan itu seberapa besarnya dalam hidup kita, mulai kita pikirnya apa? Tergantung, ngerti maksudnya? Tergantung dalam hidup saya, satu-satu beda-beda, ngerti maksudnya? Yang satu ngomong, ya kasih Tuhan itu luar biasa. Di saat kita menghadapi masalah dan merasa ditolong, bener gak? Yang satunya masalahnya kecil, gitu? Ditolong, tapi besarnya sama yang masalahnya gede, rasanya lebih gede mana kasihnya Tuhan? Yang gede, bener gak? Padahal dikasih tahu toh. Firman Tuhan juga ngomong, kasih karunia itu makin bertambah-tambah saat kita banyak melakukan dosa. Dosa kita makin gede, kita makin diampuni, kita merasakan kasih karunia itu makin besar dalam hidup kita. Oh kalau kayak gitu kita lakukan dosa aja sih gede. Jangan sekali-kali kamu lakukan itu. Itu kan cuma sebuah gambaran, gitu maksudnya. Nah sekarang pertanyaan kita, kasihnya Allah itu gede deh sama kita itu sak berapa? Kalau kasihnya Allah diukur bagaimana pertolongan Allah dalam kehidupan kita, ukurannya cuma yang sifatnya, aku dulu sakit loh. Sakit apa? Ambeien. Tuhan tolong tiba-tiba hilang. Ya toh? Sama yang satunya, aku dulu sakit apa? Kanker stadium 4. Rasanya kasihnya Allah lebih gede mana? Woi. Kalau ukurannya di sana pasti gitu. Tapi yang diukur itu bukan di sana. Kasih Allah itu gedenya itu sak berapa? Samu sama aku, kasihnya Allah turun ke kamu sama ke aku, gede mana? Diukur dari apa? Kita mengukur kalau sama, semua orang mendapat kasih karunia, kasih yang sama itu diukur dari mana? Semua orang berdosa. Dosanya semua itu gede semua di hadapan Tuhan. Gak ada dosa gede, gak ada dosa cilik. Semuanya harus dihukum mati. Harusnya seperti itu. Sehingga kita merasakan kasih Allah itu luar biasa. Kebiasaan rusaknya otaknya kita, kasih Allah diukur dari seberapa besar, apa namanya, pemberian Allah itu apa bahasa kerennya? Apa namanya? Pokoknya pemberian lah. Seberapa gede pemberian Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini, gitu loh ya. Waduh, Tuhan tolong aku, rasanya wes luar biasa gitu. CP gitu misal merasakan pita bosan masuk ini kena nih.
CP misalkan, aku ini modelnya kayak gini, elek, gendut gini. Wah Tuhan tuh baik, aku dikasih Wida yang cantik. Itu imut gitu. Dia merasakan kayak gitu. Wida balik, wah aku modelnya kayak laki gini. Mokong gini CP kok bisa mau, puji Tuhan. Kalau diukur di sana ya repot, ngerti? Pada waktu tertentu CP bisa kecil kurus badannya jadi ganteng gitu bang. Ketun aku. Repot. Kasih Allah tidak diukur di sana. Tapi manusia sering salah, ngerti maksudnya? Otak kita ini tidak secara langsung itu kayak gitu loh. Tapi tidak mau ngaku. Padahal kasih Allah itu kalau kita mau pahami yang betul ya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 13. Ini barusan masuk khotbah lo tadi itu prolog lo. Jam 11 tak apa-apa yang lama gak datang. Saya sakit. Sajangnya mau tak rem-rem ngomongin, tapi ada kamu tak buat 2 jam. Sulit sekali untuk menjelaskan kasih Allah itu. Tanpa kasih karunia, seseorang itu tidak bisa berbicara tentang kasih Allah. Betul gak? Karena kasih Allah itu sesungguhnya kayak apa? Coba kita lihat. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah yang mengenal Allah. Benar ya? Terus barang siapa tidak mengasihi ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Wah, pada waktu baca ini saya mulai deg-degan. Allah adalah kasih. Di mana ini ngomongnya? Kan kayak gitu toh? Nanti kita sama-sama tahu kok. Terus dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini kasih Allah yang tidak bisa diukur oleh otak kita. Ngerti maksudnya? Otak kita tidak bisa ngukur. Gak mungkin otak kita itu bisa ngukur. Kasih Allah itu terbesar memberikan anaknya bagi kita. Anaknya itu siapa? Yesus. Benar dah? Kita percaya? Kita percaya karena apa? Kita bisa percaya karena apa? Anugerah. Secara otak, Allah jadi manusia, gak mungkin. Ini dipahami dulu dengan baik. Orang pinter profesor, S berapa itu profesor itu? S blok mungkin ya. S3, PSD atau apa semua. Tanpa kasih karunia, dia gak bisa melihat kasih Allah. Dia tidak mau mengakui bahwa Allah begitu besar akan kita, dia memberikan anaknya yang tunggal, tidak ada di otak kita. Sehingga di dalam 1 Korintus, pasal berapa itu? Gak usah tak baca lah, nanti tak bentek gorokanku. Apa yang tidak ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu Tuhan berikan bagi kita. Amin. Sehingga kalau kita bisa melihat kasih Allah, yaitu apa? Percaya bahwa Allah memberikan anaknya bagi kita, supaya melalui anaknya ini kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu bukti kasih Allah yang terbesar di dalam hidup kita. Amin. Jangan amin satu orang toh. Amin. Amin. Itu loh kasih Allah. Ojo kasih Allah itu aku kemarin dikei bakpo 10. Waduh aku tuku emas. Naik. Wih kasih Allah itu gede ya aku. Sing paling gede sing duwe bakul emas. Ngerti maksudnya? Itu on gitu loh. Itu rada koslet gitu toh. Orang ngukurnya di sana semua gitu loh. Oh kasih Allah itu besar sama aku. Meskipun aku menderita soro ini, aku tidak soro lah, hidupku pas-pasan terus. Tapi aku bisa tenang. Tapi tenangnya kayak apa? Tidak ngerti deh gitu. Pokoknya aku bisa tenang, dikasih damai, kurang dikasih pas, kurang pas. Wah luar biasa. Kasih Allah kok diukur pas-pasan tok. Dapat pas. Perlu apa?
Intuk, perlu apa? Intuk itu luar biasa kasih Allah. Tidak boleh ngukur di sana dulu. Ukuran kita harus ngerti dulu tentang ini. Amin. Ini dimengerti dulu. Karena kalau yang model kayak gitu, agama lain banyak enggak? Banyak. Ini dimengerti dulu dengan baik. Oh iya ya, ini kasih Allah yang begitu luar biasanya. Melalui Kristus, anaknya, yang tunggal. Wah, untuk mengerti ini aja secara manusia angel enggak? Allah kok beranak? Enggak terima otak kita, ngerti maksudnya? Padahal anak itu bukan berbicara anak, Allah beranak. Yang pertama kali keluar dari mulut Allah, yaitu firman. Allah kalau tidak berfirman itu bukan Allah, men. Ya, yang keluar dari mulut Allah pertama kali itu firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Itu disebut anak Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri, dia yang pertama kali keluar dari mulut Adam, terjadilah. Bukan dia diciptakan, tapi dia yang mencipta. Ngerti maksudnya ya? Firman itu, kalau nggak ada firman nggak ada segala sesuatunya bisa terjadi. Oleh karena firman segala sesuatunya itu jadi. Ngerti maksudnya? Ya, tidak ngerti ya wis. Dari sini kita tahu dulu. Waduh, luar biasa. Tanpa ini, aku semua harusnya binasa. Dengan cara kayak apa manusia berusaha untuk bisa melihat kasih Allah. Benar nggak? Caranya kayak apa? Manusia gambling. Ngasih kebo. Mempersembahkan kebo. Mempersembahkan sapi. Mempersembahkan apa lagi? Anaknya sampai dipersembahkan. Dia pikir dengan cara seperti gitu, kasih Allah akan turun di dirinya, benar nggak? Bisa? Kemungkinan dia mungkin dapat, kemungkinan dia dapat ya, tapi supaya dia makin tersesat, ngerti maksudnya? Ada ayatnya kayak gitu. Banyak orang-orang gambling kayak gitu, ngerti maksudnya? Datang di Gunung Kawi gitu, kayak sesajen. Wah, dulu, widuh, gara-gara rokok itu, katanya rokoknya masih sepi. Tidak ada yang beli, di Gunung Kawi dia ngimpi bentul gitu loh. Kalau saya ceritanya itu ngimpi bentul, terus rokoknya dikasih merek bentul, jadi rame gitu loh. Sekarang kon ngimpi yo bengkoang, kedondong, kayak no merek itu lah gak payu. Ngerti? Pikir sana ngimpi yo. Berusaha ngimpi, nanti dikayak ngimpi apa, merek apa, kecoak merek apa, gak bisa payu. Zaman, ngerti maksudnya? Ya sudah merek aja sekarang orang sudah mulai berkurang kok. Karena apa? Dulu kesenangan cari supaya bisa ada satu sensasi itu tidak ada. Sensasinya dulu itu cuma apa? Kalau lagi stres, lagi rokok. Sekarang TikTok. Gitu? Ya. Siapa namanya itu? Yang kacamataan? Kalau malam enggak lihat TikTok ya saya tidur tuh. Cik Bing-Bing itu loh, dulu kalau jam 9 sudah setengah 10 gitu, wis gak bisa deh, tak tahan. Ini barusan ke PTC muter-muter jam 10 sampai tutup rumah. Kalau gak lihat TikTok ya saya tidur dulu dia. Mau 2 menit, 3 menit, buka TikTok. Dia bukan nyedot rokok, matanya yang nyedot. Baru tidur. Itu kesenangan yang diciptakan oleh manusia, ngerti maksudnya? Saingan paling berat apa? Ya itu keadaan dunia. Kok Shopee? Kesenangan orang-orang itu macam-macam loh. Sekarang itu salah satu pegawai saya, setiap hari itu ada aja orang yang nganter gitu loh. Apa namanya? Nganter paket. Lah apa sih tunggu paket? 1.500 aja diantar kok. Tuku apa? Jepit.
Rasanya lega dibuka gitu. Gitu. Aneh ngerti Mas? Tapi nyata. Rokok kalah dengan itu. Berkurang orang-orang. Ya, manusia itu di sana. Pinter cari kepuasan. Tapi pada akhirnya sulit. Kalau tidak bersama dengan Kristus. Benar gak? Nah ini kita manusia ini sudah rusak otaknya kita. Gak bisa kita kenal Tuhan itu. Dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18, tidak ada seorang pun yang mengasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang mau tahu Tuhan, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Tuhan itu baik, apa semuanya, wah, pikirannya jelek semua. Itu manusia loh, ngerti maksudnya? Tanpa Kristus hadir dalam hidup kita, gak mungkin otak kita tiba-tiba bisa sadar. Aku sadar aku. Gak bisa, gak mungkin. Bener ya? Firman Tuhan itu dahsyat, gak mungkin. Untuk itu Yesus mati untuk kita, betul gak? Kenapa untuk itu dia harus mati bagi kita? Ayo pertanyaannya, kenapa? Karena tubuh kita ini sudah kotor, dosa. Kita menjadi milik dosa, betul ya? Yesus harus mati bagi kita, ditebus, kita menjadi miliknya. Melalui miliknya dia berikan seorang penolong, yaitu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan bagi kita tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa ngerti firman Tuhan. Dengan kita mengerti firman Tuhan, kita bisa mengerti akan kasih Allah. Karena kasih Allah itu bisa kita lihat di mana? Firman Tuhan. Ayatnya mana? Kita buka di dalam. Kok bisa di dalam firman Tuhan? Firman Tuhan itu tebel sak gini loh. Oke loh, motok itu bicara tentang kasih Allah semua. Iya. Semua firman Tuhan itu berbicara tentang kasih Allah. Ojo dipikirin lain. Buktinya mana? Di dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 37. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Di dalam firman Tuhan ini berisi seluruh hukum Taurat. Ya, dikatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi seluruh ini berbicara tentang kasih. Kasih Tuhan itu dibicarakan dalam firman Tuhan ini loh, ngerti maksudnya? 100%. Cuma orang kalau sudah salah loh ya. Firman Tuhan itu yang perjanjian lama itu, rasanya Allahnya beda enggak? Dalam perjanjian lama loh, kita membayangkan itu, oh kalau kita lakukan ini nanti Allah barusan mau ini gitu toh. Kalau kita baik taat nanti Allah baru kasih. Jadi kasihnya Allah itu bergantung dari kita, ngerti ya? Padahal dikasih tahu sama Rasul Paulus, yang kasih tahu bukan Rasul Paulus, Roh Kudus melalui rasulnya yang namanya Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 3, kemarin saya share di grupnya Efrata. Jemaat Efrata minta grupnya Efrata semua. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai hari ini selubung itu masih menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Gak iso, gak ngerti maksudnya gitu loh. Baca perjanjian, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Tanpa Yesus gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Itu padahal dia ngomong, itu Yesus sudah mati dan naik ke surga toh. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, masih mengandalkan hukum Taurat itu dipegang terus. Kamu harus kasih ini, kamu baru dapat ini, kamu dikasih ini. Padahal semua itu mengarah kepada kasih Allah.
Kasih Allah yang mana? Yesus. Itu semua menuju kepada Kristus. Sehingga pada waktu kalau kita mempersembahkan segala sesuatu, yang diukur itu apa? Hatimu. Ngerti maksudnya? Sama Tuhan. Apakah semuanya itu kamu lakukan karena kamu merasa mengasihi Tuhan? Atau kamu merasa timbal balik, ngasih perpuluhan, nanti Tuhan kasih 10.000 kali. Sopo sih nggak gelem? Padahal maksudnya bukan kayak gitu. Semuanya itu harus diarahkan kepada diri Kristus, di mana begitu besar kasih Allah kepada kita kalau kita mempersembahkan segala sesuatu karena kita menerima kasihnya melalui Yesus. Itu bisa kita mengerti dengan baik perjanjian lama itu jika semuanya itu kita arahkan kepada diri Yesus. Amin. Ayo bantau lagi yang suka ngomong perjanjian lama sing ngawur-ngawur. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Balik dari Tuhan itu maksudnya dia ngerti. Semua ini mengarah kepada Kristus. Dan Kristus mati untuk saya. Saya harus mengasihi dia. Itu yang penting. Ini mau sampai terakhir kok ini. Ini kita harus mengerti ya, bahwa Allah itu begitu luar biasa mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, mati untuk kita. Bukan cuma itu toh pengertiannya. Di saat dia datang di dunia, dia mengosongkan diri loh. Tahu mengosongkan diri. Betul-betul dia seperti kita. 100% seperti kita. Dia bisa merasakan kesakitan, dia bisa merasakan lapar, dia bisa merasakan pusing, dia bisa merasakan segala sesuatunya. Tapi dia menang untuk itu. Amin. Bukti dia menang apa? Sampai mati dikatakan dia taat. Kita lihat ya. Kita lihat ini dulu. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini enggak sesuatu sing kayak kita enggak perlu merenungkan dengan dalam. Dia betul-betul seperti kita loh. Bisa enggak kita pada waktu menghadapi dosa yang paling kecil lah. Ngerti? Yang jadi kebiasaan kita apa? Ini repot ini karena kita mulai bayi sudah dilatih sama orang tua kita. Bahkan orang tua ini hati-hati ya, melatih anaknya ya, jangan dikuasai oleh dosa. Anaknya bisa bantah, bisa pinter. BK pinter, bisa bantah-bantah, seneng aku. Jangan loh ya, tambah bisa bantah, bisa wah. Tambah rasanya, pinter anak gue ya, mulai bisa bantah ya. Jangan loh ya, ngerti maksudnya ya. Bantah boleh gitu loh ya. Bantah tapi yang benar itu kayak apa gitu loh. Diajari, diomongi, dijelaskan. Jangan kita, wah ini gini. Hancur semuanya. Sampai dengan dewasa, sampai dengan tua seperti saya ini, selalu bantah. Roh Kudus ini bekerja terus gak dalam diri kita. Dia ngomongin terus gak? Tapi kita bantah terus gak? Bantai kita sama dia ngomongin cerewetnya, banteran mana? Nggak usah ngomong ya, pasti banter yo ya. Nggak boleh yo, kamu sudah gini, pelatih kok, sikat terus. Nggak bisa, karena sudah terlatih itu tuh. Nah, mulai dari sekarang Rasul Paulus ngomong, latihlah itu. Kamu harus melatih itu, kamu harus fokus itu. Seperti seorang prajurit yang tidak memperdulikan akan segala sesuatu. Dia cuma menurut perintah komandannya. Amin. Aku tahu Tuhan, aku tidak boleh seperti ini, aku nurut kamu. Aku rugi memang ini gini-gini. Mungkin ditembak mati, tapi aku tidak mau, aku tetap menurut komandannya.
Bisa kayak gitu? Yang mati cuma satu orang, yang lainnya mau. Ini firman Tuhan. Untuk mengasihi Allah, belajar kita. Benar ya? Luar biasa sekali. Kita makin dewasa, makin ngerti. Wih, kasih Allah itu ternyata gak bisa manusia biasa bisa mengerti tentang kasih Allah. Kalau tidak Allah menyatakan kasihnya dalam hidup kita. Sekarang gitu, benar tak? Amin. Dia nyatakan melalui apa? Firman-Nya. Ya, sekarang kita bisa ngerti firman-Nya karena apa? Karena Kristus. Kok bisa karena Kristus? Tanpa Kristus mati dalam hidup untuk kita, Roh Kudus tidak diberikan dalam hidup kita tidak akan ngerti firman selamanya. Ya, ini kita sadari ini dengan baik. Terus kita mulai renungkan, pengorbanannya Kristus di dalam 1 Korintus pasal 11 mulai ayat 23. Ingatlah akan aku. Yang diingat itu cuma dia mati di kayu salib. Jangan itu toh. Tapi yang diingat-ingat anak-anakku itu perjalanannya Yesus mulai dia lahir di dunia sampai dia mati di kayu salib. Itu dia berjuang gak habis-habisan. Ngerti maksudnya? Supaya dia menang. Kita berjuangnya dalam hari ini berjuang melawan dosa. Apa yang kita lawan? Apa yang kita perjuangkan? Kita ngomong kita anak Tuhan, kita ngomong cita-cita Tuhan, kita ngomong mau nurut Tuhan, kita ngomong secara tekuk ini berarti selesai ya. Tuhan ngomong apa? Gak mungkin kamu bisa. Kalau kamu tidak seperti ranting yang menempel pada, gak mungkin bisa. Kamu harus betul-betul nempel sama dia terus. Tanpa itu gak bisa. Kita nempel pada apa sekarang? Dolar naik, dolar turun. Nempel pada apa lagi? Kesehatan kita, nempel pada apa lagi? Nggak bisa. Kita harus betul-betul nempel kepada Tuhan. Kita nempel kepada kekuatan diri kita, nggak bisa. Nempel pada Tuhan. Waduh, Kristus, Engkau telah berkorban bagi aku. Luar biasa itu. Dia Allah yang mulia, dia datang di dunia dan dia mengosongkan dirinya dan dia menghadapi segala pencobaan. Memang pencobaan yang untuk Yesus itu enggak mungkin dicobai untuk kamu. Kamu enggak mungkin disuruh mengubah batu jadi roti, enggak mungkin. Setan tahu. Tapi kamu mungkin disuruh mengubah lain. Dalam bentuk-bentuk yang lain. Yang sesuai dengan kemampuanmu. Ngerti maksudnya? Kamu enggak mungkin dicobai, kamu disuruh loncat di atas gereja gini. Ya kamu mesti ngomong, modong. Bener toh? Tapi kamu mungkin dicobai sesuai dengan kemampuanmu. Ngerti om? Yang bisa kamu lakukan. Kalau Yesus bisa nggak lakukan? Dia membuat batu jadi roti bisa nggak? Jangankan batu jadi roti jadi batu bisa kok dia. Mau jadi apapun dia bisa, dia buktikan kok roti 5 bisa jadi makan orang banyak, bisa toh? Kalau sesuai dengan kebutuhan untuk kemuliaan Bapa. Amin. Kita jangan ngomong seperti itu. Tapi yang sekarang yang kita hadapi, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Kita akan menghadapi ini terus gitu loh. Tapi bentuknya macam-macam. Ini ya pencobaannya kolesterol itu paling apa? Peting gitu. Peting mosok wangil sih, gampang ke layar itu ya. Apalagi sekarang ada Gojek, cek. Sangat gampang. Ini pencobaan enggak? Langsung kita ngomong, ya memang nurut. Tapi sekali-kali Tuhan. Itu soal makanan, belum soal yang lain-lainnya. Saya lihat GBBS Efrata ini luar biasa. Pemain musiknya tambah gendut-gendut. Kita pegang ini dengan baik. Dan kita mulai ngerti dengan baik. Kita belajar mengenal kasih Allah sesungguhnya dalam hidup kita. Dan kita menyadari, Tuhan ampuni aku. Sebelumnya aku tidak mengerti tentang kasih-Mu. Tunjukkanlah kasih-Mu setiap hari di dalam hidupku. Bukan melalui apa yang aku peroleh.
Hari ini aku meroleh apa itu tunjukkan kasih-Mu, bukan. Tetapi kasih yang telah Kau berikan kepadaku ini loh. Hendaknya Kau ingatkan terus dalam diriku. Maka aku akan melihat kasih-Mu yang besar dalam hidupku. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Engkau luar biasa Tuhan. Untuk mengenal tentang kasih-Mu aja tidak